Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Nah, yang pertama kita harus bahas dulu definisi dari nilai eigen dan vektor eigen itu. Definisi ya. Misal saya punya sebuah matrik A berukuran n kali n, artinya matrik A ini adalah matrik persegi. Nah, maka vektor tak nol, kita punya sebuah vektor tak nol x di ruang berdimensi n disebut vektor eigen, jika dia memenuhi kalikan matrik tersebut dengan vektor tersebut, maka itu akan sama dengan perkalian sebuah skalar lambda dengan vektor tersebut. Nah, jika dia memenuhi persamaan ini, maka X disebut dengan vektor eigen, dan lambda itu disebut dengan nilai eigennya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh, misalkan saya punya matrik A berukuran 2 kali 2, yaitu 3, 8, 0, dan min 1. Saya punya vektor X. Isinya yaitu 1 dan 2. Dan saya punya nilai lambda sama dengan 3. Nah, coba kita buktikan apakah vektor X ini dan lambda sama dengan 3 ini adalah vektor eigen dan nilai eigen dari matrik A ini. Tadi sama-sama kita ketahui dia harus memenuhi persamaan AX sama dengan lambda kali X. Coba kita punya AX dulu. A tadi isinya 3, 8, 0, min 1 dikali dengan vektor X yaitu 1, 2. Coba kita kalikan matrik 2 kali 2 dengan vektor 1, 2, maka hasilnya itu yaitu 3 kali 1 ditambah 0 kali 2, di bawahnya 8 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Yang pastinya kita udah memahami tentang konsep perkalian matrik dengan vektor. Maka hasilnya itu sama dengan 3 kali 1 tambah 0 kali 2 yaitu 3, 8 kali 1 ditambah min 1 kali 2 yaitu 6. Kalau kita perhatikan di sini hasil perkalian dari A dan X itu adalah 3 dan 6. Bisa kita sederhanakan lagi, 3 kita keluarkan dikali 1 dan 2. Kalau kita perhatikan 1, 2 ini adalah vektor X, berarti 3X. AX sama dengan 3X. Jadi, karena dia memenuhi persamaan dari vektor eigen, maka vektor 1, 2, dan lambda sama dengan 3 adalah vektor eigen dan nilai eigen dari matrik 3, 0, 8, dan min 1. Nah, bagaimana cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen itu sendiri? Menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Nah,
tadi kita punya sebuah matrik A, vektor agen X, dan nilai agen lambda. Nah, tiga hal ini yang kita punya tadi. X disebut vektor agen dan lambda disebut nilai agen jika memenuhi persamaan A X sama dengan lambda X. Nah, sama-sama kita ketahui jika matrik A berukuran N kali N, tentunya dia punya yang namanya matrik identitas. I adalah matrik identitas. Matriks identitas. Nah, kalau kita punya matrik identitas, jika kita kalikan kedua ruas dengan matrik identitas, maka yang terjadi I AX sama dengan lambda kan skalar tadi ya, IX. Nah, ini I dikali A itu hasilnya sama dengan A. Berarti AX sama dengan lambda kali I kali X. Nah, kenapa ini tidak kita kalikan? Karena ukurannya berbeda. Nah, kita pindah ruaskan AX dikurang lambda IX sama dengan 0. Sini sama-sama punya X, maka yang terjadi adalah keluarkan X-nya. Berarti ini tinggal A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. Ini adalah persamaan perkalian dari vektor agen. Maka dari persamaan ini, solusi yang paling trivial, solusi trivial yaitu X sama dengan 0. Nah, agar solusinya tak 0, agar persamaan ini memiliki solusi tak 0, maka haruslah determinan dari A dikurang lambda I itu sama dengan 0. Nah, kan tadi kita punya persamaan A dikurang lambda I kali X sama dengan 0. Dari persamaan ini, solusi paling trivial yaitu X sama dengan 0. Nah, agar misalnya solusinya tidak 0, agar solusi persamaan ini tidak 0, maka haruslah determinan dari koefisien ini sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Nah, coba lanjut, kita langsung ke contoh aja. Contoh. Misalkan kita punya matrik A berukuran 2x2 aja kita ambil ya, 3, 8, 0, dan min 1. Coba kita cari nilai agen dan vektor agennya. Nilai agen dan vektor agennya, yang pertama kita cari dulu nilai agen. Nilai agen. Nilai agen kita cari dengan cara persamaan karakteristik, determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Berarti determinan dari A dikurang lambda I. Kita cari A dikurang lambda I dulu. Berarti A-nya 3, 8, 0, dan min 1 dikurang lambda kali I. I matrik identitas, karena di sini ukurannya 2x2, maka matrik identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Sama dengan, tinggal kita kurang aja. 3, 0, 8, min 1 dikurang lambda 0, 0, lambda. Kita kurangkan. 3 dikurang lambda 0, 8, dan min 1 kurang lambda. Nah, ini kita peroleh persamaan A dikurang I-nya.
Oke, kita lanjut. Kita udah peroleh nilai A dikurang lambda I-nya. Jadi determinannya harus sama dengan 0, berarti determinan dari 3 dikurang lambda 0, 8, min 1 kurang lambda sama dengan 0, sama mencari determinan dari matrik 2 kali 2, saya rasa paham. 3 dikurang lambda dikali min 1 kurang lambda dikurang 0 kali 8 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh 3 dikurang lambda dikali min 1 kurang lambda sama dengan 0. Maka solusinya di sini kita peroleh nilai lambda sama dengan 3, atau satu lagi nilai lambda sama dengan min 1. Jadi di sini kita peroleh dua nilai eigen, yaitu 3 dan min 1. Yang kedua, kita cari vektor eigen. Vektor eigen. Nah, bagaimana cara mencari vektor eigen? Yang pertama, kita tadi punya persamaan lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah punya persamaan lambda I dikurang A tadi ya, sesuai dengan yang di atas tadi. Kita punya persamaan lambda I dikurang A. Kita cari dulu. Sebenarnya sama aja tuh. Lambda dikali dengan 1001 dikurang matrik A-nya 3, 8, 0, min 1 dikali X. X kita misalkan dengan X1 dan X2 itu sama dengan 0, 0. Nah, dari persamaan ini bisa kita peroleh lambda kali 1 kurang 3, berarti lambda kurang 3, ini 0, ini min 8, dan ini adalah lambda ditambah 1, kali X1, X2, itu sama dengan 0, 0. Nah, ini persamaan yang kita peroleh. Nah, tadi kan kita peroleh nilai eigen yang pertama, yaitu lambda sama dengan 3. Jika lambda sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan yang kita peroleh sebelumnya, maka kita peroleh 3 kurang 3, 0, min 8, dan 3 tambah 1, dikali X1 dan X2, sama dengan 0, 0. Ini kita peroleh 0, 0, min 8, 4, X1, X2, sama dengan 0, 0. Nah, tinggal kita kalikan seperti biasa. 0, kalau persamaan yang di atas saya rasa 0 semuanya. Persamaan yang di bawah kita peroleh apa? Min 8, X1 ditambah 4, X2 sama dengan 0. Nah, ini. Kalau yang di atas 0, yang di bawahnya min 8 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 0. Sini kita peroleh min 8 X1 sama dengan min 4 X2. Berarti X1 sama dengan setengah X2. Jika X2 kita misalkan dengan T, maka yang terjadi apa? X1 sama dengan setengah T. Nah, jadi dengan T itu elemen bilangan real. Terus kita batasi T itu elemen bilangan real. Nah, karena X itu adalah X1 dan X2, kita misalkan tadi ya. Kan X kita misalkan dengan X1 dan X2 tadi. Karena dia di ruang berdimensi 2, maka sama dengan X1 sama dengan setengah T. Dan X2 sama dengan T. Nah, kemudian kita keluarkan T-nya, T, setengah dan 1. Nah, ini membentuk yang namanya
ruang agent. Dengan basisnya setengah dan 1 ini disebut dengan basis. Basisnya setengah 1. Nah, maka penulisan dari ruang agent atau vektor agentnya itu yaitu E3 sama dengan X sama dengan T kali setengah dan 1, di mana T elemen bilangan real. Nah, ini vektor agent yang pertama dengan nilai lambda sama dengan 3. Lantas bagaimana kalau nilai lambda yang kedua? Kedua yaitu nilai lambda sama dengan min 1. Gampang aja, tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi. Persamaan yang ini ya. Nih, lambda kurang 3, 0, dan ini. Berarti kalau kita masukkan nilai min 1, berarti lambda dikurang 3 hasilnya min 4, ini 0, ini min 8. Ke persamaan lambda ditambah apa tadi? Lambda dikurang 3. Lambda dikurang 3 ya. Lambda dikurang 3, ini 0, ini min 8, dan ini lambda tambah 1 kali X1, X2 sama dengan 0 dan 0. Nah, di sini kita masukkan nilai lambda min 1, berarti hasilnya min 4, min 8, 0, 0, X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, di sini timbul problem, yaitu saat kita kalikan hasilnya semuanya 0. Ini kali ini, kita peroleh kan min 4, X1 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0. X2 juga sama. X2-nya juga 0 kita peroleh. X2-nya tidak. Min 8, X1 nggak ada kan? Min 8, X1 ditambah 0x2 sama dengan 0. Tidak kita peroleh nilai X2-nya. Jadi di sini solusinya tetap kita peroleh X1 sama dengan 0. Satu aja kita peroleh. Maka untuk X2-nya kita misalkan aja dengan T. X2 sama dengan T. Maka seperti langkah tadi, jadi kita peroleh nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan T. Maka untuk ruang agentnya yaitu X sama dengan X1, X2 yaitu 0T. Kita peroleh T-nya kita keluarkan 0 dan 1. Ini membentuk juga yang namanya ruang agent atau vektor agent. Dengan 01 adalah basisnya. Nah, untuk penulisannya, untuk ruang agent itu berarti agent min 1 yaitu X sama dengan T 01 di mana T elemen bilangan real. Oke, saya rasa paham untuk menentukan nilai agent dan vektor agent. Silakan kita lanjutkan ke latihan.